pertemuan semacam ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kita harus mendapatkan perolehan ya atas pertemuan kita ini. Perolehan itu kalau bisa diusahakan menjadi senjata kita dari dunia sampai akhirat. Oleh karenanya sekali lagi saya tegaskan, betul-betul harus kita simak, kita perhatikan supaya betul-betul kita mendapatkan ilmu pengetahuan lewat beliau. Oleh karenanya saya mohon kepada Al-Makarrum Ustadz Iswardi, kiranya beliau kita jadikan sebagai sanad keilmuan kita, supaya dari masing-masing kita ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita tidak lagi mendung Bapak Ibu, hati kita ini tidak lagi berawan, hati kita ini tidak tertancap namanya nipak-nipak batin, maka ketika itulah kita bisa paham dan mengerti bahwa yang memberi hidayah dan petunjuk itu Allah. Makanya Allah memberi hidayah, Allah memberi petunjuk kepada Bapak Ibu itu melalui nur. Nur itu artinya apa? Allah membukakan tabir rahasia akan dirinya ke dalam diri kita itu. Disitulah kita bisa mengenal dan paham bahwa itu adalah roh kita. Maka masalah iman Bapak Ibu, itu bukan kata si A, bukan kata si B. Iman itu letak di sini antara kita dengan Allah tuh. Ya, tidak bisa digoyahkan itu. Ya, ini mantap kan? Ini Allah katakan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta, rindu, bermahabbah, yakin kepada aku, dan aku pula lah yang menanamkan kerinduan itu selalu terhunjam di dalam hatimu. Wa qarraha ilaimul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan aku pula lah yang membuat kamu itu benci kepada kekafiran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada durhakaan. Itulah bukti tanda orang yang telah mendapat hidayah dan petunjuk kata Allah. Maka jalan untuk mengenal Allah Bapak Ibu sangatlah mudah. Nah, lihat. Jadi mengenal Allah itu tak payah Bapak Ibu. Mengenal Allah tidak butuh birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. Ya. Nah, untuk mengenal Allah itu jalannya adalah melalui diri. Jadi mengenal Allah itu jalannya mengenal diri. Apa kata Allah tentang diri itu? Al-insanu siri wa nasirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Makanya siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Allah. Karena Allah itulah yang menjadi akan rahasia dirinya. Ketika kita sudah mengenal diri, disitulah kita bisa mengenal akan Tuhan itu. Siapa yang sudah mengenal dirinya pasti dia bisa mengenal Tuhan. Apa sebabnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya pasti dia kenal akan Tuhannya. Dan siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Binasa itu karam, binasa itu fana, binasa itu mati, lebur, lenyap, hancur. Man arafa rabbahu fasadal jasad.
Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya, karam dirinya. Kalaulah diri bapak ibu telah karam, kalaulah diri bapak ibu telah fana, kalaulah diri bapak ibu telah hancur dan mati, maka ketika itu nyatalah Tuhan yang bernama Allah itu. Nyata Tuhan itu. Apa kata Allah? La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan Hu. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu. Mana yang dikatakan segala sesuatu? Yang dikatakan segala sesuatu itu ada langit dan bumi isi di antara keduanya. Hakikatnya segala sesuatu itu halikun, tidak pernah ada. Kalaulah segala sesuatu itu tidak pernah ada, lalu siapa yang wujud? Siapa yang ada? Yang wujud dan yang ada illa wajhahu, yang ada adalah zat semata-mata. Maka disitulah Allah itu dikatakan wahdatul wujud, diri yang ahad, diri yang tunggal, esa, yang tiada berbilang. Hanya Dia satu-satunya. Kalau Allah itu adalah diri yang esa, tunggal dan ahad, hanya Dia satu-satunya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Karena Dia cuma yang ada semata-mata. Kalau Dia cuma yang ada semata-mata, Bapak Ibu, maka Dialah segala yang ada ini. Dialah segala yang wujud ini. Kalau Dia segala yang wujud dan Dia segala yang ada ini, maka segala yang ada ini, itulah Dia yang sebenar-benarnya wujudnya. Tidak ada yang lain lagi dan nyata. Disitulah nyatanya Tuhan. Lalu kemana tempat nyatanya Tuhan itu? Tempat nyatanya Tuhan itu pada segala yang ada. Tempat nyatanya Tuhan pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Namun kesempurnaan tempat memandang nyatanya Allah pada wujud yang berbeda, rupa yang lain, itu tiada lain adalah pada insan. Nyata pada insan. Siapa insan itu? Lihat. Insan itu al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Maksudnya bahwa insan itulah sebenar-benarnya adalah aku. Kalaulah insan itu sebenar-benarnya aku, maka insan itulah tempat memandang nyatanya kesempurnaan Allah itu. Nyata apanya? Nyata tempat memandang akan zatnya. Nyata tempat memandang akan sifatnya. Nyata tempat memandang akan asmanya. Nyata tempat memandang akan afalnya. Kalaulah insan, diri bapak ibu itu tempat memandang sempurnanya nyatanya Allah, nyatanya zat sifat asma dan afalnya Allah, lalu kemana tempat memandang afalnya Allah itu pada insan? Tempat sempurnanya memandang afal Allah pada insan itu adalah pada tubuh. Maka tubuh inilah kesempurnaan memandang fiilnya Allah itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Rupanya yang menciptakan diri itu yang jadi diri. Bahasa kiasnya yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Bahasa kiasnya bahwa dirimu itu adalah bentuk rupaku yang lain. Kalaulah dirimu itu adalah bentuk rupaku yang lain,
Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu adalah tempat memandang diriku. Namun tempat memandang kesebenarnya aku, itu yang disebut namanya insan. Disinilah dikatakan kul kulu min indillah itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Tiap-tiap segala sesuatu itu terbitnya asalnya daripada aku. Apa yang ada pada dirimu hakikatnya tidak ada. Dan apa yang ada pada diriku itu yang sebenar-benar ada. Maka memandang fiilnya Allah itu pada tubuh inilah. Maka disitulah ketika Rasulullah terpukul mundur orang-orang kafir, Bapak Ibu, lalu turunlah perintah Tuhan supaya Rasulullah itu melempar mereka itu dengan seonggok pasir yang sudah bercampur dengan batu. Ketika itu apa kata Allah? Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi akulah yang melempar pada saat engkau melempar. Bisakah Nabi, bisakah kaum muslimin Bapak Ibu melempar orang kafir Quraisy itu kalau tidak ada kudrat, kalau tidak ada iradat, kalau tidak ada namanya sama, basar, kalam, ilmu dan hayat? Tidak akan pernah bisa. Lalu siapa kudrat itu? Siapa si iradat itu? Siapa si hayat? Si kudrat, si iradat dan si hayat itu Allah tuh. Maka disitulah kesempurnaannya Bapak Ibu di tubuh ini. Yang kedua, tempat memandang asma Allah pada insan itu yang disebut namanya hati. Di hati inilah tempat memandang asmanya Allah. Maka hapuskan alam dalam pandangan hati. Hapuskan wujud dan sifat dirimu dalam pandangan hati. Maka ketika itu nyatalah Allah yang wujud, nyatalah Allah yang bersifat pada alam dan pada dirimu. Inilah maknanya yang disampaikan oleh baginda Rasul. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istri, anak, cucu, menantunya, kepada siapapun, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang telah wujud dan nyata pada ayah dan ibunya, cucu dan sahabatnya, gurunya, dan pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak memberikan faedah dan hikmah. Itu yang katakan pandangan yang berdosa, wujudu kazanbun itu. Apabila kita merasa diri kita ini memandang, kita merasa diri kita ini berkata, maka selama kita memandang, selama kita berkata, itu adalah dosa. Sepanjang hidup kita, bahwa kita telah menjadikan diri kita ini menjadi berhala bagi diri kita sendiri, yang akan dimakan nanti di dalam neraka. Makanya bahan bakar neraka itu Bapak Ibu, wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Ini mesti, ya. Makanya Nabi katakan, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taobanya sama seperti cermin. Siapa yang sudah mampu memandang ke dalam hatinya, siapa yang sudah menyenter ke dalam cermin hatinya, maka ketika itu nyatalah Allah senyata-nyatanya itu. Ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul melihat Allah itu nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah alam ini nyata, diri kita juga nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya akan diri kita ini. Tapi bagaimana syaratnya? Bagaimana kaifiatnya? Supaya kita mampu memandang nyatanya Allah itu pada alam dan pada diri kita. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Walaupun Allah itu maha nyata, nyatanya tidak terdinding dan tidak tertutupi dengan adanya alam ini. Kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mati. Orang yang mati Bapak Ibu yang bisa melihat dan menyaksikan Allah.
Kalau bapak ibu pingin melihat dan menyaksikan Allah, namu bapak ibu berhenti jadi orang. Alai. Kalau lai berhenti, namu berhenti jadi orang, lai bisa itu mah. Apa maknanya? Lihat. Kata Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau takkan pernah bisa kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti bisa kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang wujud, engkau yang bersifat melihat dan mendengar, engkau yang merasa bersifat berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka ketika itu kamu tidak akan pernah bisa kenal aku. Karena akulah yang wujud tuh. Aku yang sama, aku yang basar, aku yang kalam, aku yang ilmu, aku yang qudar, aku yang rodat, aku yang hayat. Tapi siapa yang sudah kenal bahwa dirinya bukanlah dirinya, ketika itulah kita bisa kenal Allah. Karena yang sebenar wujud itu Allah. Yang sebenar-benar bersifat itu Allah. Itu maknanya, matikanlah rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita wujud yang bersifat itu, Bapak Ibu. Keluar kita dari keakuan diri kita. Ketika kita dah keluar daripada keakuan diri kita, disitulah Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya pada alam dan sempurna nyatanya itu pada diri ini. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Kalau Allah sudah nyata, kalau Allah sudah zahir, lalu tak nampak juga Allah tu Bapak Ibu, itu yang butuh sengit tu. Tu buku sengit lah. Baju lah bawa kanaan kalau bapak pakai baju bacari jo baju itu butuh sengit tu Kopiah lah batonggok ni atas kepala gua, bacari jo kopiah itu butuh tu orang. Makanya kenapa kita ini selalu tidak mampu memandang akan wujud kenyataan Allah, karena Bapak Ibu kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, ini lihat contoh. Ketika anak kita sampaikan kepada dia, ya, bisakah anak kita itu memandang kaca pada gelas, lalu dia tak mampu memandang kaca pada gelas ini? Ya, kenapa anak kita tak mampu memandang kaca pada gelas ini? Karena anak kita itu tertipu memandang bentuk dan rupa gelas. Padahal gelas inilah kenyataan daripada kaca. Gelas ini yang katakan wajah kaca. Gelas inilah sebenarnya rupa daripada kaca. Lalu bagaimana Bapak Ibu cara mengajari anak kita supaya dia mampu memandang kaca pada gelas ini? Karena anak kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, maka ajarilah dia, pecahkanlah gelas ini sepecah-pecahnya. Hancurkan gelas ini sehancur-hancurnya. Ketika gelas ini telah hancur rupanya, telah hancur bentuknya, maka ketika itu barulah nyata kaca itu terpandang dan terlihat setelah rupa daripada gelas itu hancur. Kenapa manusia tak mampu memandang nyatanya Allah itu yang sudah nyata senyata-nyatanya? Karena manusia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memandang nyatanya Allah itu pada segala bentuk dan rupa? Hancurkanlah wujud dan sifat kita sehancur-hancurnya. Ini bahasa gelas. Kalau bahasa tauhidnya, fanakan wujud kita ini, fanakan sifat kita ini. Kalau udah fana wujud kita, udah fana sifat kita, tidak ada lagi kita merasa wujud dan bersifat. Ketika itu nyatalah senyata-nyatanya, jelas sejelas-jelasnya, Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat itu. Disinilah rahasianya. Kenapa Nabi Musa, ya, ketika dia berkehendak melihat Allah, lalu gunung pun hancur, Musa pun pingsan. Ya. Apa hikmah sebenarnya? Apa rahasianya? Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kullu ayatun zahrun wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Ada makna tersuratnya, ada makna yang tersiratnya. Hancurnya gunung itu maksudnya, dan pingsannya Musa itu maksudnya, apabila wujud gunung itu telah hancur, telah fana dalam hati kita, itulah maksudnya bahwa gunung itu telah hancur sehancur-hancurnya. Ya.
Kalaulah diri kita ini telah hapus dalam pandang hati kita, tak ada lagi diri kita yang berbuat dan berwujud itu. Disitulah maknanya bahwa Musa itu pingsan, kita itu pingsan. Maka jalannya, hapuskan alam dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud pada segala bentuk dan rupa itu. Inilah yang diantarkan oleh para ulama, supaya pandangan hati kita itu menjadi tajam. Apa kata beliau? Kata orang-orang ahlul kasyaf yang dikatakan oleh beliau, suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul wahdah fil kasrah. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahdah. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Lihat yang pertama, ini untuk mempertajam pandangan hati Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa memandang penyamaran diri Tuhan. Penyamaran. Suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu maksudnya Allah nih. Yang banyak itu segala sesuatu. Maknanya, pandang yang satu pada yang banyak, maknanya itu Allah yang wujud pada segala yang adanya. Allah yang wujud, Allah yang nyata pada segala sesuatu. Kenapa Allah yang wujud dan yang nyata pada segala sesuatu? Karena dialah wujud yang mutlak. Wujud mutlak itu maksudnya tidak ada wujud yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain selain dirinya, hanya dialah seorang saja. Dia cuma semata-mata. Itu yang dikatakan. Allah itu awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Dialah diri yang awal-awalnya tak ada ujungnya. Awalnya tak ada permulaannya. Dialah diri yang akhir. Akhirnya tak ada kesudahannya. Dialah diri yang zohir. Zohirnya sudah nyata pada segala bentuk dan rupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya kezohiran dirinya. Dan dialah yang batin. Batinnya tiada tersembunyi. Karena dia telah wujud pada segala yang nyata itu. Karena dia cuma yang tunggal. Itu yang dikatakan ahad dia itu. Itu yang dikatakan wahdatul wujud itu. Itu yang disebut namanya min nafsi wahidah. Jadi Allah yang wujud dan yang nyata pada segala yang banyak. Yang kedua, suhudul kasra fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Maksudnya bahwa segala yang banyak itu, segala sesuatu itu, itulah nyatanya diri Tuhan itu. Ini Ustaz katakan tadi, bahwa dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Ya, segala yang banyak itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya akan diriku. Suhudul wahda fil wahda. Yang terakhir, pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang tampak juga Allah. Ya, jadi memandang Allah itu pada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Tapi pada Allah. Allah itu sudah nyata pada segala sesuatu. Namun kesempurnaan Allah pada sesuatu, nyatalah dia pada insan. Inilah hati itu pertajam tuh. Ya. Yang ketiga, untuk memandang sifat Allah pada kita, itu adalah nyata pada ruh Bapak Ibu. Ini ruh. Ya. Mana maksudnya yang sifat Allah pada ruh tuh? Yang dikatakan sifat Allah pada ruh itu sifat yang ma'ani, sifat yang 7. Ini dia. Yang pertama adalah sama. 2 basar, 3 kalam, 4 ilmu, 5 qudrat, 6 iradat, 7 hayat. Jadi yang dikatakan sifat Allah nyata pada diri Bapak Ibu, yaitu ruh, itu maksudnya ruh inilah yang dikatakan nyatanya sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu sebenarnya. Jadi sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat itu, ini yang dikatakan sifat Allah. Nyata pada ruh. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu, rahasia aku.
Hu itu artinya aku itu. Kalau arti harfiahnya dia. Makanya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia itu. Maknanya tidak ada dianya kamu, yang ada dianya aku. Itu maksudnya itu. Makanya naiknya hu, turunnya Allah. Hu itu artinya aku, Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu yang daimun tuh. Itu yang 24 jam itu. Yang tidak terikat oleh waktu, ruang, dan tempat itu. Daimun. Itu pahami. Itu ruh itu. Ruh itu rahasia Allah, rahasia hu. Kemudian yang terakhir, zat Allah pada insan itu yang disebut namanya sir. Itu yang rahasia. Maksud rahasia itu, jadi yang dikatakan zat itu bagi diri Bapak Ibu rahasia, bahwa diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan dirinya Allah itu sebenarnya. Ya, makanya disebutlah karena diri kita ini tempat nyatanya memandang rahasia Allah, disebut insan ini wujudullah. Ini dia. Wujudullah. Wujudnya Allah tuh. Ya, wujudnya Allah tuh. Sempurnalah pada insan. Maka insan itu bukan kata Bapak Ibu, insan itu kata Allah. Allah yang mengatakan dirinya insan. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, maka manusia itu sebenar-benarnya aku. Al-insan hakikatullah. Al-insan ainullah. Al-insan mir'atillah. Itu dia cara penyampainya Bapak Ibu, ya. Kalau kita dah paham bahwa insan ini nyatanya Allah, bagaimana cara kita memandang insan ini? Menggunakan insan ini dalam bahasa makrifatnya. Lihat. Insan itu dalam bahasa makrifat. Insan dalam bahasa hakikat. Insan dalam bahasa torikat. Insan dalam bahasa syariat. Ya, Ustaz ulang lagi. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, dia hanya cuma yang ada semata-mata. Tidak ada siapa-siapa yang mengatakan insan itu hanya dia. Maka insan, lihat, insan itu kalau kita sebut dengan bahasa syariat, maka sebutannya hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah itu artinya aku Allah tuh. Jadi insan itu disebut hamba Allah kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa syariat. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa tarikat? Kalau kita gunakan dengan bahasa tarikat, bahwa insan itu disebut namanya cermin Allah. Insan itu cermin Allah. Lalu bagaimana pula Bapak Ibu memahami insan itu dengan bahasa hakikat? Insan itu adalah wujud Allah. Bagaimana pula Bapak Ibu memahami insan secara makrifat? Insan itu tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, patrikan dalam hati ini, insan itulah yang sebenar-benarnya Allah tuh. Nah, ketika itu apa kata Nabi? Nah, kalau dah sampai puncaknya di sini, pada makrifat nih, tidak tahu Bapak Ibu bahwa insan itu nyatanya Allah, dan nyatanya Allah itulah yang sebenarnya Allah. Apa kata Nabi? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah cuma yang awal, akhir, zahir dan batin. Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang bersifat sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat. Maka dialah yang sebenar-benar Allah itu. Siapa yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, kala lisanahu, maka keluh lidahnya. Keluh lidah itu maksudnya Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan lagi. Apa sebabnya kata yang tiada terkatakan? Karena dia cuma yang ada semata-mata, yang lain nggak pernah ada.